Bagaimana prosesnya bisa membenarkan? Yang kedua, apa sih kolbu itu? Yang lucunya di Indonesia, kolbu disamakan dengan hati. Padahal itu dua entitas yang berbeda. Orang Arab di Mekah sana tidak kenal kolbu, mereka kenalnya kibdah. Segumpal daging di dada, itu namanya kibdah, kobid. Makanya ati unta, bahasa Arabnya kobidul jumal, kibdahul jumal, bukan kolbul jumal. Karena kolbu itu bahasa spiritual. Kolbu itu adalah bahasa langit. Kolbu itu bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Oleh karena itu kalau ingin tahu apa itu kolbu, ya tanya. Ya, tanya referensi spiritual yang berbicara tentang kolbu. Allah sendiri sudah menjelaskan kok dalam hadis kursi. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Oh, ternyata kolbu itu adalah rumahnya Allah. Ternyata kolbu itu adalah Baitullah. Kan kalau orang yang kritis akan ngejar berikutnya. Kalau rumah, pasti ada pintunya dong. Kalau pintu, pasti ada kuncinya dong. Kalau rumah, pasti bisa dimasuki dong. Kalau masuk, saya dapat apa? Dijawab lagi di Quran. Inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakah. Rumah pertama yang aku bangun untuk manusia adalah Bait al-Mubarakah. Rumah yang diberkahi, kata Allah. Fihi ayatum bayyinah, di dalamnya ada tanda-tanda aku, kata Allah. Jadi ciri rumahnya Allah itu di dalamnya adalah tanda-tanda Allah. Keren tuh di Quran. Maka Allah jamin, waman dakhalahu kana aminan. Siapa yang bisa memasuki bait itu, amanlah dia. Lalu berduyun-duyun orang pergi ke Mekah. Karena secara simbolik kita diajarkan yang namanya Baitullah ya Ka'bah. Apakah kita pergi ke Mekah masuk ke dalam Ka'bah? Kan tidak. Terus kalau masuk ke dalam Ka'bah, apakah kita akan melihat tanda-tanda Allah di sana? Kan belum tentu. Betul nggak? Nah, ini kita bicara tentang daya kritis. Saya bukan menafikan itu. Saya juga suka membimbing umroh. Saya juga suka muter-muter di sana. Sama 7 putaran kayak kalian. Tetapi diberi sedikit penjelasan saintifik. Kenapa 7 putaran sih? Kenapa mulainya dari Hajar Aswad? Apa sih Hajar Aswad itu? Kenapa lewat Multajam? Kenapa lewat pintu Ka'bah? Kenapa lewat Makom Ibrahim? Kenapa lewat Hijir Ismail? Kenapa lewat Rukun Yamani? Dan kenapa lingkaran bukan kotak? Itu kan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang alamiah kalau ditanyakan oleh anak-anak yang kritis. Dan kita harus menyiapkan jawabannya sebagai orang tua. Itu sebabnya kenapa orang tua kita membuat tingkatan iman. Ada iman yang tingkatan ilmu yakin. Ada iman tingkatan ainul yakin, ada iman tingkatan hakul yakin, ada iman tingkatan isbatul yakin. Kenapa sih orang tua capek-capek bikin tingkatan-tingkatan iman? Dan kalau rukun iman ada 6, setidaknya setiap tingkatan, setiap rukun itu ada 4 tingkatan. Kan setidak-tidaknya kita harus mengerti 6 kali 4 dong. Betul nggak? Jadi rukun iman yang sebenarnya sebutnya bukan 6. Ya 24. Karena masing-masing rukun punya 4 tingkatan. Sekarang iman kepada Allah berarti ada 4 tingkatan. Ada iman yang ilmu yakin, ada iman yang ainul yakin, ada iman yang hakul yakin, ada iman yang isbatul yakin. Apa tidak pengen kita sampai di tingkatan yang paling tinggi dari iman? Apa tidak pengen gitu? Masa tidak pengen? Apa tidak pengen kita memiliki iman yang tingkatan yang paling tinggi sehingga kita kokoh? Isbat, isbat, isbat. Isbat jadi kata sabat, sabat jadi sabatu.